Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah pada sore hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan datang menghadap hadirat Allah kita. Sore hari ini Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul di tempat ini, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Ini semua karena belas kasih Tuhan yang selalu diberikan kepada kami. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu diberikan kepada kami. Kami berterima kasih ya Bapa. Dan pada saat ini kami percaya Roh Kudus-Mu ada hadir bersama dengan kami, memimpin ibadah pada saat ini. Kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam pimpinan tangan Engkau saja ya Bapa. Layakkan kami menghadap hadirat Bapa yang kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami menghampiri-Mu ya Allahku. Kami menantikan hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih. Ku duduk diam, hampiri-Mu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu, jamah dan penuhiku. Ku duduk diam, hampiri-Mu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu, jamah dan penuh. Kami menghampiri-Mu saat ini ya Bapa. Ku duduk diam, hampiri-Mu ya Allah. Ku duduk diam, hampiri-Mu ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu, jamah dan penuhiku.
ada bersama dengan kami di tempat ini. Dan kami akan bersekutu dengan roh-Mu pada malam hari ini. Terima kasih. Kami memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Mari memberikan salam kepada saudari kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jalan tak selalu rata. Dan harus mendaki gunung yang tinggi. Apa yang seharusnya semua harus kita lewati. Kita mempercayai Allah memimpin setiap langkah hidup. Oh
Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Di sini Tuhan, Kau beri kelegaan di rumah-Mu. Di sini Kau beri kelegaan di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih gelisah
Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Untuk kami boleh bersama-sama belajar apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami di sisa hari-hari kami. Bapa, biarlah Bapa berkenan memberikan kepada kami hati yang lembut, supaya kami boleh mengerti maksud dan rencana-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja atas seluruh pikiran, pendengaran kami, bahkan hati kami. Tuhan, layakkan saya untuk boleh menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Tutup saya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Ya. Wah, kok cik lemes gitu ya. Shalom. Itu mantap. Waduh, saya ngelihat Ibu Sion mana? Wah iya. Saya kalau nggak ngelihat beliau rasanya nggak. Iya. Saudara, sebetulnya sudah 2 minggu saya nyiapin ya tugasnya ini. Tapi kemarin pagi Tuhan kok bilang coba sampaikan yang ini saja gitu. Waduh, baru kemarin pagi sudah. Ya sudahlah, saya nurut aja ya. Tapi puji Tuhan masih berkaitan. Saya ingin memulai dengan satu peristiwa ya, di mana ada satu keluarga yang kehidupannya benar-benar berubah, benar-benar tidak seperti biasanya, dan tidak pakai lama. Keluarga ini ternyata akan kedatangan seorang tamu dari luar negeri, yang mana tamu ini berencana mempercayakan finansialnya dia untuk dipakai usaha di negara ini. Nah, keluarga ini yang ditunjuk, keluarga ini yang dapat kesempatan. Nah, kan sekarang banyak ya, di Batu itu banyak bule-bule yang pensiun dari negaranya sana, tinggal di Batu. Soalnya saya tanya, kalau di sana pensiunnya dia $3.000 gitu ya, gak cukup. Buat mereka gak cukup. Akhirnya mereka memilih menetap di Batu. Dan dengan $3.000 itu di Batu, dia kayak raja. Iya, semua dia bisa, apa yang dia mau dia bisa. Ya, itu fakta yang ada di tempat saya yang pernah, yang saya sering lihat ya. Tadi pagi juga saya saya mengunjungi saya punya kebun sawit ya. Bukan sawit, aren ya. Iya. Saya ingat biasanya kalau saya datang lebih pagi lagi, tadi saya mungkin jam 7 atau setengah 8. Biasanya kalau jam 6 itu bule itu banyak lewat situ, saudara. Jalan kaki lewat situ. Saya jadi ingat, wah ya hebat. Nah, ceritanya keluarga ini saudara ya, dia akan dipercaya untuk bikin usaha. Nah, keluarga ini sebenarnya sederhana sekali. Lalu dia mulai mempersiapkan ya, rumahnya yang dulunya catnya mulai kusem-kusem itu dicat, ya toh. Pintu kayunya di pernis, ya. Terus dia nyiapin kamar. Karena si investor ini dia nggak mau tidur di hotel. Dia pengen tahu hidupnya keluarga ini
sehari-harinya. Ada drama apa enggak ini? Penuh drama apa enggak ini? Nah, lalu ibu ini, keluarga ini ya, benah-benah semua, kamarnya dibenahi, yang dulunya semerawut jadi rapi gitu ya, yang dulunya kemproh gitu, jadi bersih gitu. Wah, hebat kan. Terus dia nunggu hari si itu tamu itu datang. Masih 2 minggu gitu ya. Dia udah bilang kok gak teko-teko ya kok suwemen ya. Dia sungguh menantikan orang itu datang. Dan sampai pada akhirnya dia datang. Dan ada beberapa hal yang dia siapin. Dia intinya gini. Saya tahu orang ini gak suka makan pecel gitu kan. Dia makan roti. Makanya dia buru-buru beli alat panggang roti itu, ya, supaya dibakar. Lalu dia buru-buru beli juicer, karena orang ini dia tahu juga senang minum jus gitu ya. Nggak bisa makan yang gitu-gitu, ya. Mungkin udah tua mungkin ya. Dia beli semuanya, dia siapin sempurna, dia siapin sampai kedatangan orang itu. Nah, ini mulai nih. Ada drama apa enggak gitu ya. Nah, begitu orang itu datang, orang ini masuk, dipersilahkan masuk dan dikasih kamarnya. Dia deg-degan. Kira-kira orang ini seneng apa enggak itu ya. Wah, gak seneng, gak jadi dia dapat modal ya. Gak jadi. Akhirnya, ya puji Tuhan orang ini mulai menikmati kebersamaan dengan keluarga ini. Dan yang hebatnya, dari tadi itu ya, sebelum orang ini datang, ternyata sudah banyak perubahan ya. Dia yang awalnya malas, resik-resik, jadi sehari 5 kali dipel. Yang awalnya gak masa bodoh lah. Sekarang dia perhatikan detail gitu ya. Sampai sawang-sawang itu, wah dikekeri gitu. Nah ini gak bersih gitu. Wah hebat nih. Sebelum dia datang. Waktu dia datang juga udah mau, ini lebih dahsyat lagi nih orangnya, keluarga ini. Biasanya, keluarga ini kalau habis makan, ya wes kora-kora dewe gitu ya. Tapi ini enggak ini, sampai anaknya juga, aku wes kora-kora gitu. Waduh hebat nih anaknya, biasanya disuruh aja enggak mau. Ini anaknya jadi mau kora-kora saudara. Lalu bapaknya yang biasanya main game, dia rupanya sungkan juga ya. Sungkan, dia langsung membuang kebiasaan main game itu. Lalu dia pokoknya aksi sibuk gitu loh. Aksi ya tapi tujuannya baik juga ya. Pokoknya intinya jangan sampai mengecewakan orang ini gitu ya. Dia tinggalkan semuanya. Kebiasaan-kebiasaan buruknya dia itu loh. Ya. Terus ibunya biasanya drakor gitu. Terus moro-moro wis gak suka drakor dia. Dia nyetel lagunya Pak Eras terus. Wah ini hebat ini. Hanya karena kedatangan tamu itu ya. Nah, hari pertama dia deg-degan. Tamunya ditanyai gimana ser gitu ya. Suka ser gitu. Wah senang saya senang gitu. Kan belum ada drama ini masih menurut pandangannya si tamu yang pertama ini belum ada drama-drama ya. Padahal sebelumnya bapaknya ini kalau ngomong nadanya 1 ada titiknya lagi tuh loh, 2 titik lagi. Nada apa namanya Pak? Iya, 1 oktav tinggi ya. Yang ibunya biasanya suka bernyanyi tanpa berhenti gitu ya. Nah kayak gitu. Anaknya juga gitu ya. Kalau disuruh selalu ya lasahan aja. Tapi kenapa ya begitu bapak ini datang? Ternyata keluarga ini benar-benar berubah. Berubah total. Wes nggak sedikit-sedikit. Total. Kebiasaan-kebiasaannya dia hilang. Karena dia berharap tamunya ini nggak kecewa. Ya, diajak ngobrol sampai malam, wah oke gitu ya. Padahal biasanya jam 7, pak.
Jam 8, ya. Terus biasanya kalau di hari-hari yang nggak ada beliau ini ya, wis penggaweannya keluyuran, nonggo gitu ya. Sekarang enggak. Dia pengen bersama-sama aja sama orang ini. Dia pengen ngeliatin bahwa dia itu baik gitu ya. Atau dia ini mengesankan gitu buat si tamu ini. Nah, berubah total saudara. Jadi ternyata hari pertama tamunya seneng, terus hari kedua diajak jalan-jalan. Dia rela ngorbankan apa aja yang dia punya. Padahal sebetulnya nggak punya ya, tapi ya wis diono-ono gitu ya. Saking senengnya aku pengen orang ini seneng. Ya, gimana tuh kalau kita pernah ada tamu supaya orangnya seneng, wis Mas yo gak ono dia ono-ono ya. Nah, itu manusiawi lah. Tapi orang ini benar-benar punya motivasi yang utuh gitu ya, yang sempurna supaya tamu ini jangan kecewa. Ya. Jadi hari berikutnya diajak jalan-jalan gitu ya, diajak jalan-jalan. Terus bapaknya ini mulai kan tadi nadanya tinggi, terus ada tamu ini nadanya 1 titik bawah, bukan titik atas ya. Biasa setelah ada tamu ini, hari pertama, kedua, ketiga, hari selanjutnya mulai nggak ada titiknya. Waduh, mulai drama-dramanya ketahuan. Ya. Tapi puji Tuhan semuanya masih terkendali. Artinya semuanya masih dia sadar bahwa dia nggak boleh buat kesalahan. Begitu dia buat kesalahan 1 kali, impiannya hancur. Ya, kalau saya dengerin khotbahnya Pak, siapa itu orang Batak itu? Siapa? Iya, itu loh. Kalau dia bilangnya begini, kalau kamu mau lihat hidup saya, tinggal di rumah saya. Ridwan ya, Ridwan Huta Barat ya. Iya benar ya. Kalau kamu mau lihat hidup saya, tinggallah di tempat saya. Jangan cuma sehari, sebulan. Nah, baru ketahuan. Benar nggak yang Pak Ridwan sampaikan di mimbar dengan fakta yang di lapangan? Dia berani loh. Siapa yang mau daftar boleh datang ke rumahnya dia. Dan nanti dia tahu. Jadi dia pengen membuktikan bahwa apa yang dia sampaikan, dia juga lakukan gitu loh maksudnya. Ya. Nah, rupanya si tamu ini punya konsep sama nih ya. Akhirnya mulai ngelihat ini bapak ini kok mulai GTL, gatel itu ya. Biasanya main game gatel. Tapi dia tersiksa, tapi ya puji Tuhan dia masih terkontrol. Nah, saudara, sampai akhirnya orang keluarga ini lulus ya. Lulus karena nggak ketahuan drama-dramanya itu. Dalam waktu 1 bulan dia tidak melihat bapak ini bicaranya 1 titik atas. Atau dia nggak ngelihat ibu ini biasanya nyanyi tanpa berhenti itu. Nah dia nggak ngelihat. Sampai akhirnya dia memutuskan, baik saya akan investasikan dana saya, silahkan dikelola. Dan keluarga ini mulai hari itu, dia tertopang. Karena apa? Karena kepercayaan dari bapak ini. Jadi berubah itu susah apa enggak? Kalau kita dengar khotbahnya SK ini loh, kan fokusnya berubah ya. Susah enggak ya? Jawabannya susah. Kenapa orang ini kok enggak ya keluarga ini tuh? Ada maunya. Berarti ikut SK enggak ada maunya. ya enggak boleh ya. Jadi sebetulnya untuk berubah itu enggak, memang susah sih, susah sekali. Amat susah. Tetapi bukan berarti tidak bisa ya. Tinggal
motivasinya dulu gimana ya Pak ya? Oke, kalau tadi ada maunya saya mohon. Kalau investor ini datang ke keluarga itu menjanjikan dia akan diberikan dana, modal dan lain sebagainya. Yang diharapkan kan, wah aku nanti punya duit, aku kaya, aku bla 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 gitu ya. Sita, kemarin ya itu yang membuat saya harus berubah itu, ada shot satu di YouTube itu bilang, sudah ditemukan satu planet gitu ya, bukan planet, kayak batu gitu yang terbesar, 12 kali lapangan bola, isinya emas dan permata. Ditemukan sudah sama para itu ya, apa astronom gitu ya. Wih, emas loh, semuanya emas dan permata coba. Loh, yang punya siapa itu? Ya yang punya kan Tuhan ya. Nah sekarang saya mau nanya, motivasinya apa lagi kalau seandainya Tuhan hadir itu? Mau nggak ngundang Tuhan hadir di rumah kita ini? Hah? Tadi motivasinya pengen kaya kan? Iya. Ya sekarang saya kasih tahu, kemarin Tuhan udah ngasih gambaran, wih itu loh, 12 kali, 120 kali lapangan bola batu itu. Dan itu mendekati ke bumi. Nggak tahu nanti bisa ngantem bumi apa enggak ya. Kalau ngantem, jangan juga nanti jadi orang jadi nggak punya berpikir ke pulang ke LB3 lagi nih. Enggak. Oke, jadi intinya begini saudara. Ternyata keluarga ini dari keluarga yang dulunya enggak baik menjadi baik. Dari yang kebiasaannya buruk jadi sangat baik. Yang biasanya kasar jadi lembut gitu ya. Yang biasanya ya hampir-hampir dikatakan jengkel no jadi enggak. Dan itu bisa ternyata. Ya, tadi dikasih tahu motivasinya pengen dapat. Nah sekarang saya balik. Kurang apa Tuhan? Coba. Dia punya segalanya. Dia akan memberikan segalanya. Masih enggak percaya? Ya memang. Sukar karena Tuhan itu enggak ketok ya. Omongannya aja cuma dari Alkitab ya. Bisa dipercaya apa enggak? Nah saya punya video bagus nih. Tuhan itu memang enggak kelihatan saudara. Lalu bagaimana cara kita bisa mempercayai bahwa Tuhan itu ada? Tolong dibantu ya Pak. Ada video tadi itu ya. Nah ini video ini yang luar biasa ini. ¿Sabe una cosa? Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buena. hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. Oke, skip dulu. Nah, tadi itu tukang cukur itu loh ya. Sama Pak Pendeta itu ya. Pak tukang cukur itu kan komplain sama Pak Pendeta. Ah Tuhan tuh gak ada bos gitu kan. Gak ada, gak percaya saya. Buktinya apa? Banyak orang sakit, banyak orang kelaparan, banyak perang, banyak macam-macam tadi gitu ya. Itu menandakan bahwa Tuhan tuh gak ada. Kalau Tuhan ada, masa Tuhan ngasih penyakit? Kalau Tuhan itu ada, masa Tuhan membiarkan orang kelaparan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa kok masih ada orang susah? Masih ada perang dan macam-macam? Pernah nggak itu terberti dalam pikiran kita? Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan nggak mau nolong saya hari ini? Iya, sering ya. Apalagi kayak saya gini ya, waduh, hari-hari ini. Rasanya saya minta, tapi enggak, saya udah enggak minta sekarang. Saya bilang kalau ini memang resiko dari apa yang saya kerjakan, saya terima. Nah, berubah cara pikir saya. Kalau dulu saya bilang, kenapa ya? Kurang apa sih aku ini gitu ya. Semua sudah saya penuhi gitu ya. Aturan-aturan saya ikuti.
tapi tetap aja disalahkan. Nah sama kan, berarti Tuhan tuh gak adil, gak ada. Iya betul ya? Yang ini tadi kita bisa memahami gak pertanyaannya Pak tukang cukur ini? Ya, mungkin dilanjut Mbak. Apakah Tuhan itu memang ada apa enggak? ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso en medio hay tanta miseria y dolor. Sip. Masih gak percaya Tuhan itu gak ada? Jangan ya. Tuhan itu ada. Yang membuat tidak ada karena kita tidak datang sama beliau. Yang membuat tidak ada karena kita memang gak peduli sama beliau. Sama Tuhan. Ya. Ubah mindset kita hari ini. Ya. Seperti ibu keluarga yang tadi itu ya. Bisa kok berubah. Nah, mari kita mengundang Allah dalam hidup kita. Karena memang tubuh kita ini kan baitnya Tuhan ya. Rumah kita ini. Tubuh kita ini rumahnya bait Allah ya. Ya ada di 1 Korintus 3:16. Lalu 1 Korintus 6, 19, 20 juga ngomong, kita ini sudah dibeli loh. Tubuh kita ini loh punyanya Tuhan. Tapi kenapa kita enggak ngundang Tuhan hadir? Ya, kita sibuk sendiri gitu ya. Skarpe dewe gitu ya. Nah, kembali. Kalau tadi motivasinya wis paling gampang aja, sekarang bermotivasi seperti tadi aja loh. Ya, ingin sesuatu yang membahagiakan, tapi itu kan dunia ya. Kalau sekarang sesuatu tadi dapat kayak emas, kayak permata, tapi di sana loh ya. Di LV3 jangan di dunia ini. Ya, ayo kita jangan seperti tukang cukur itu. Tapi tukang cukur tadi akhirnya tertemplak kan. Ya, dia menyangka akhirnya dia jawab sendiri. Tuhan itu ada. Salahnya dia enggak mau nyari Tuhan. Ya. Akhirnya tadi itu si gelandangan rambutnya jadi pendek dicukur. Ya. Jangan sampai Matius 7 ayat 21 itu enggak kita nikmati ya. Kita ini kadang-kadang nggak percaya Tuhan itu nggak ada. Kita percaya Tuhan itu nggak ada. Kita nggak percaya kalau Tuhan itu bisa. Tapi jangan. Itu salah. Itu pikiran yang disesatkan oleh bapak pendusta. Tuhan itu ada, saudara. Nah, lalu bagaimana kita bisa berseru tapi kita bisa nanti nyantol di surga itu loh. Itu yang penting kan saudara ya. Tapi untuk bisa masuk ke sana kan nggak semudah yang kita bayangkan ya. Kalau zaman dulu ada pengajaran di gereja-gereja awal tuh ya. Namanya purgatori itu. Penyucian roh gitu ya. Dibakar supaya rohnya pindah dari dari maut ke hidup. Wah, itu kan menyesatkan sekali. Atau ada juga yang dengan memberikan persembahan. Begitu uangnya masuk ke kelinting gitu ya.
rohnya balik. Itu pengajaran-pengajaran yang akhirnya membuat muncul Protestan tuh ya. Nah, itu bagi kita jangan ya. Kita kalau mau masuk surga ya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah kan prinsipnya satu tadi dia. Harus mau berubah. Betul enggak ya? Ayo, bisa? Bisa. Tuhan ada? Ada. Kalau bila masih enggak ada berarti penjenengan semua belum datang. Ya, oke. Sebetulnya inti dari yang suara kebenaran yang kita ikuti hari-hari ini kan kita ini sudah tidak sesuai rancangan Allah itu loh. Rencananya Allah semula itu kan kita baik-baik saja gitu ya. Hidup di Taman Eden itu karena harapannya nggak ada dosa ya sudah. Udahlah enak ya pokoknya itu surga memang. Ya kan? Makanya Tuhan bilang kan sungguh amat sangat lagi baik. Nah, tapi karena dosa, ya sudah, rancangan Allah berantakan. Nah, Tuhan mau ngembaliin itu loh. Nah, kita ini kan sudah dibentuk sama dunia itu udah gak karu-karuan ya, rusaknya ya, betul ya? Waduh, rusak sekali. Tapi puji Tuhan, kita masih dikasih kesempatan ya. Orang-orang yang berkumpul di sini ini kan orang-orang yang sebetulnya punya hati, ngerti, aku pengen berubah. Tapi susah, karena nggak ada motivasinya. Sekarang buat motivasinya, aku diberi kesempatan Tuhan, Bapak, untuk dikembalikan ke rancangan semula itu, agar kita bisa bersama-sama dalam kekekalan. Nah, syaratnya kan jelas, hidup kita harus berkualitas, saudara ya. Seperti apa sih hidup berkualitas itu? Ya, paling gampang ya niru Tuhan Yesus lah. Atau paling gampang ngikuti pengajarannya Tuhan Yesus gitu ya. Kalau disakiti ya jangan balas gitu ya. Kalau di fitnah ya jangan balik gitu ya. Kalau dikhianati ya sudah biarin aja. Dan banyak hal lagi ya. Ditabok ya jangan nabok gitu kan. Dibuat dirugikan ya jangan balas gitu ya. Tapi manusia batiniah kita kadang-kadang kan ya kayak kelihatannya bijaksana sih ya. Aku sebenarnya enggak apa-apa, cuma kepengen dia itu selamat lah. Tapi ini alasan kan, alasan kepengen balas saja kok pakai enggak apa-apa supaya dia selamat. Enggak ya, jangan sudah. Diem aja. Jurusnya diem ya. Nah, kita harus hidup berkualitas seperti Tuhan. Lalu bagaimana caranya ya? Ya sudah, kalau enggak ngerti ya bacana Alkitab udah. Ini perjanjian baru loh ya. Jangan perjanjian lama dibaca nanti jadi kacau lagi. Perjanjian baru aja. Di sana contoh-contoh itu jelas nyata ya. Tuhan memberikan teladan yang baik. Dan kadang-kadang Tuhan menggunakan situasi yang enggak enak supaya kita hidup berkualitas itu. Sebab Tuhan tahu kalau kita dikasih enggak keenaan, enggak dikasih penderitaan, lali kita. Betul ya? Semua ada gitu ya. Semua bisa tercukupi. Enggak mikir, saya yakin 90% enggak mikir Tuhan, yang 10% masih mikir dikit. Tapi 90 ya, itu makanya Tuhan juga ngomong susah ya. Lebih mudah onta ya masuk lubang jarum, kata firman Tuhan ya. Nah, penderitaan itulah yang kadang-kadang bisa dipakai Tuhan supaya kita ngerti, supaya kita paham, supaya kita menyadari bahwa Tuhan punya rencana kita ini dikembalikan. Wajah kita bukan wajah dunia, tapi wajahnya Kristus, gitu kan? Supaya kita mempunyai pikiran, perasaan Allah, supaya kita
Jadi anak-anak Allah yang syah itu apa namanya? Huyos, wah hebat ini. Huyos. Kalau notos apa Mas? Anak gampang ya. Ya, milih apa? Notos, huyos ya. Oke. Lalu yang kedua, selain tadi itu penderitaan yang Tuhan pakai supaya kita mempunyai hidup yang berkualitas, ya kekecewaan. Manusia harus dibuat kecewa. Istilah kerennya broken heart itu ya. Hati patah itu. Karena memang di Mazmur 34 ayat 18, Tuhan tuh senang sama orang yang patah hati. Betul ya? Karena orang yang patah hati itu orang yang gampang diajak mengerti, diajak jalan, diajak berpikir tentang yang gak rasional menurut dunia itu bisa. Tapi kalau orang itu gak patah hati, orang itu nyambung hati, wah kenyot. Iya toh, pasti kenyot dah. Mikir Allah enggak. Nah, sekarang apa sih ciri-cirinya orang yang hidupnya berkualitas? Ya, dia tidak akan pernah melukai atau menyakiti sesamanya. Saya masih saudara. Kadang-kadang ya mulai berubah lah dikit gitu ya. Biasanya wis ngerti jawabannya takut barang. Ya sebetulnya ini melukai loh ya, nggak boleh ya. Istri ngomong apa sih susahnya jawab. Tapi ya namanya kadang-kadang menjengkelkan itu gimana ya. Tapi gimana kita mau belajar sabar kalau nggak ada orang yang nggak ada yang jengkel no. Terus gak lulus. Ya justru ada orang yang itu kita bersyukur. Wis seru jawabannya kadek takok barang. Nah, lalu kalau kita seorang pegawai nih ya, kita punya motivasi, kita punya loyalitas yang tinggi itu ke bos kita gitu ya. Ya pasti kalau orangnya hidupnya berkualitas itu loh, gak mungkin dia berpikiran, walah bosnya gak ruai, gak noai, ya enggak, dia gak akan berpikir seperti itu sudah. Dia akan berpikir ada nggak ada bosnya, dilihat apa enggak, dia tetap kerjakan apa yang menjadi tugasnya dia. Lalu kalau sebagai pelajar, dia akan belajar benar ya. Ya, pasti dia belajar benar. Pasti dia berusaha untuk bisa hidup bisa lulus dengan baik gitu ya. Suka lain dengan orang-orang yang anak-anak muda yang masa bodoh gitu. Apa jaringkuk lah gitu ya. Waktunya ujian apa jaringkuk kata nanti gitu ya. Enggak. Tapi kalau anak ini hidupnya berkualitas, dia menyadari bahwa dia harus memiliki kehidupan Yesus. Dia akan bertanggung jawab, saudara. Nah, kalau sebagai anak-anak, dia akan menghormati orang tuanya itu pasti. Pasti menghormati orang tuanya. Pasti dia memberikan perhatian gitu ya. Walaupun orang tuanya jengkel walaupun orang tuanya kadang-kadang dikasih tahu sekali, takut maneh. Dikasih kemarin tas didudui, gak iso maneh. Ya jadi wis tuwa ya pikirannya wis. Ya, kalau anak-anak saya kira kalau dia sadar bahwa dia harus memiliki karakter Kristus, wah dia hormat. Ya wis ngerti papaku anjene lola ya. Lo iki lawa. Ya udah wis anjene sudah faktor usia ya. Lalu kalau kita sebagai pribadi di masyarakat ya kita gimana caranya orang itu bisa melihat wajah Kristus dalam hidup kita gitu ya. Itu penting kan. Kalau kita pedagang ya gak usah kakean promo yang berlebih-lebih gitu ya. Iya Pak, biasanya kalau pedagang kan jupuke gak sakmono rek. Padahal sudah untung. Iya kan? Nah itu kan pola-pola dunia.
Enggak lah ya, kita punya pribadi yang lebih bagus. Nah, intinya adalah mari kita memiliki tekad supaya kita bisa memenuhi apa yang Tuhan Allah inginkan itu loh. Kita dijadikan anak-anak kerajaan, huyos ya. Enggak semua orang loh dikasih itu loh. Benar enggak ya? Banyak gereja, tadi sore anak saya yang Brian itu ngomong, aku gak cocok wah di gereja apa tadi itu enggak tahu. Kenapa nih? Ya mungkin dia biasanya mangan watos-atos, mangan empuk-empuk rasanya kayak gitu kan. Mungkin ya, saya enggak tahu. Tapi ya enggak semua orang dapat kesempatan seperti kita ini. Ya kita kan mulai dibukakan gitu ya. Apa sih saja nih, suruh apa sih kita ini? Suruh gimana, arahnya kemana itu. Terus prakteknya gimana, itu tadi itulah. Ya, harus berubah. Dari manusia batinnya yang berantakan ya Pak ya. Berantakan, kacau. Menjadi manusia batinnya yang baik. Sukar amat sangat, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, motivasinya aja. Buktinya orang ini tadi bisa loh, lulus loh. Gila enggak? Orang ini benar luar biasa nih, keluarga yang tadi itu loh. Akhirnya dia itu dapat warisan. Karena di sana dia enggak punya istri, enggak punya anak, otomatis ya. Enggak punya istri, enggak punya anak. Enggak punya, maksudnya keluarganya itu mungkin dia tewas semua. Dia pensiunnya besar dan akhirnya dia serahkan ke keluarga ini. Dan keluarga ini mulai menyadari bahwa dia diberi kepercayaan dan dia jaga kepercayaan itu. Dan mulai hari itu, mulai sebelum kedatangan, keluarga ini berubah. Nah, ternyata nggak susah kan? Nggak susah ya? Bisa ya? Ayo kita belajar, kita pasti bisa. Ya, kalau motivasi, ya sudah motivasinya yang tadi itu. Ada sebentar lagi ada batu emas sama permata yang menabrak bumi. Mau royoan kita, boleh. Ya, kita berubah. Ya, kalau kita berubah, ya kita punya peluang. Peluangnya adalah ya kita jadi huyos tadi itu. Jadi anak-anak. Masih mau? Pak? Mau ya? Puji Tuhan. Pak Sion, mau Pak? Iya. Berubah ya Pak ya. Ayo kita berjuang sama-sama. Memang tidak mudah, tapi bisa. Semuanya bisa kita lalui. Ya. Yang penting kita punya motivasi yang benar. Hidup kekal itu bukan sejak kita mati. Betul ya? Kan di Yohanes 3:16 itu barang siapa yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Kekalnya kapan? Apakah sudah mati lalu kekal? Enggak. Tadi itu ajarannya salah, purgatori lah macam-macam itu enggak. Hidup kekal itu dimulai saat kita lahir sebetulnya. Tapi karena kemarin kita gak ngerti, baru hari ini kita dengar, ya hari ini mulainya. Untuk kita hidup kekal, ya kekal bersama Bapa. Di mana? Di langit baru, bumi baru. Ya, lupa yang kemarin, ya sudah lupakan yang kemarin, Tuhan lupain. Yang penting hari ini, jangan keraskan hatimu. Mau berubah ya Pak ya? Ayo. Kita sama-sama punya tekad, punya keputusan. Kita harus berubah, kita harus mempunyai hidup yang berkualitas, supaya kita layak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pemain musik bisa ke depan. Ada yang mau daftar live-in di Pak Yahya? Dibuka live-in Pak di rumahnya. Ya, 1 bulan atau berapa? Nanti kita akan benar-benar
kenal, sak kenal-kenalnya ya. Bangun tidurnya gimana, cara makannya, cara ngomongnya ya. Sama enggak dengan yang di sini ya. Kita harus enggak boleh punya standar ganda ya. Dimanapun kita harus, ya standarnya itu cuma satu. Nah, full timernya Tuhan ya. Mari, ada usulan nyanyian? Menyenangkan hati Tuhan ya. Mari kita sama-sama berdiri. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, Katakan perbuatan di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendakmu. Engkau ciptakan aku. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu di mana Engkau ada. Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku. Bapak Artono akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, kami sudah mendengar bagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak. Kembali kami mohon kepadamu ya Bapak, bantu kami untuk bisa berubah. Seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami untuk itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pembagian dari firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak. Tuhan berkati kehidupan hamba-Mu juga dalam pelayanannya. Berkati seluruh anggota keluarganya, ibu dan putra-putrinya, agar semua yang sudah Tuhan berikan benar-benar memperluas pelayanan dari hamba-Mu ini. Sedangkan kami yang menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk memeteraikannya dalam kehidupan kami, dan biarlah Roh Kudus mengajarkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Dan kami juga mengingat saudara-saudara kami yang mendengarkannya melalui jaringan Zoom.
Kiranya Tuhan berikan berkat yang sama seperti yang Tuhan berikan pada kami pada malam hari ini. Bapak, terima kasih untuk itu semua. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yahya buat sharing firman-Nya. Sore hari ini mungkin ada kesaksian ya dari ini putrinya ya. Berhasil berapa? 5 emas ya. 5 emas, puji Tuhan. Tuhan itu keadilan Tuhan ditunjukkan lewat orang-orang yang menaruh pengharapan ya. Jangan khawatir hidup. Jangan khawatir susah. Jangan takut dengan kesusahan. Lewat kesulitan hidup kadang kita digencet, kita akan dimurnikan. Dalam segala hal Tuhan akan tunjukkan. Atau kita lihat dulu videonya ya. Bisa diputarkan. Nah ini. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Satu, mewakili Kota Malang, Petris Eugenia Fauzi dengan catatan waktu 1 jam 08 menit 57,99 detik. Saya beri kesempatan. Selamat malam semuanya. Shalom. Saya pertama kali mengucapkan banyak terima kasih untuk doa-doanya untuk anak saya. Ya khususnya Pak Gem sama Bu Gem. Semuanya, aduh lihat ini boleh. Ya kalau enggak karena doa, enggak mungkin Jit ya sampai ada di level saat ini. Memang dari perjalanannya memang enggak gampang. Tadi saya melihat, makanya sedih lihat apa dia yang pas ya sampai di oksigen dan sebagainya. Saya merasa apa ya, Tuhan itu menyertai gitu loh. Dan kemarin sempat sebelum event ini, dia itu sangat apa ya, dalam titik terendah dalam apa ya istilahnya kehidupannya dia. Begitu, makanya juga saya merasa Tuhan itu ngasih penghiburan luar biasa. Karena apa? Saya sama istri dalam beberapa bulan yang lalu memang ya sebelum Porprov ini kita itu juga ditimpa masalah yang bagi kita itu sangat besar. Istilahnya katanya orang itu sudah jatuh ketimpan tangga gitu loh. Saya menghadapi Jet ini, dia tuh sampai nggak mau apa ya, nggak mau berenang. Sampai saya bilang sama mamanya itu sudah rasanya, aduh sudah putus asa. Bilang, Jet, kalau kamu tidak mau berenang,
kalau kamu mau berhenti berenang, silakan berhenti. Sudah, papa mama nggak papa mama nggak larang. Ya memang dalam hati, mulai dari kelas 1 SD sampai dia SMP kelas 2 ini, kalau dipikir kita ngomong biaya ya, untuk renang itu juga nggak mudah. Mungkin Pak Dokter, Bu Dokter tahu ya biayanya dan sebagainya. Hati kecil itu seperti itu. Tapi kita berdua, ya Jit juga kita ajak, Jit ayo berdoa. Terus kita gandengan tangan setiap malam berdoa. Tuhan tunjukkan jalan, Tuhan tunjukkan jalan. Apa yang harus kita lakukan? Terus apa masa depannya Jit ini harus kemana? Saya juga sharing sama Boyul, bantu doa. Singkat cerita, Jit itu, kita itu diingatkan lagi, Jit, wis kamu kalau nggak berenang, kamu punya banyak kok, nak, kamu mau apa? Kita pernah itu tes Steven ya, tes didik jari, bagaimana Jit itu gimana ya, kedepannya apa ya, passionnya dia itu apa, ternyata dia itu kepingin jadi militer, pengen jadi intel dia itu, pengen jadi BIN, badan intelijen dan sebagainya. Iya wis ayo kejaran itu, kejaran nak. Loh aku nggak apa-apa, Ma berhenti renang. Nggak apa-apa wis. Walaupun hati sedih, dia tuh mengungkapkan kata, aku nggak apa-apa berhenti renang. Rasanya kita itu ya lemes ya, dia bilang gitu, tapi nggak apa-apa nak, ayo papa mama support. Berjalannya waktu, dia tuh pernah DM sama salah satu yang kalau dibilang kalau sepak bola itu ada Erick Thohir, ini ada namanya Pak Wisnu Wardana, dia di renang. Dia itu posting di IG bahwa anak didiknya itu kuliah di luar negeri. Jit hanya bilang, wah keren ya om, itu cita-citanya Jit dari kecil, pengen kuliah di luar negeri. Dia langsung respon, fast respon, bisa. Dia bilang gitu, nanti kita ke Jurnas, ngobrol banyak. Akhirnya setelah ke Jurnas, malam terakhir itu kita disuruh datang. Kita pun sempat berdoa, Tuhan, ini pasti Jit ini akan tinggal di Jakarta. Jit pasti tinggal di Jakarta dan kita, ini anak perempuan masih kelas 2 SMP lagi. Kita tuh sampai di stadion kolam renang itu berdoa gandengan tangan sama Titi ini. Bahwa nanti Tuhan yang campur tangan. Akhirnya singkat cerita kita ketemu, dipanggil ke kantornya. Entah kenapa kita tuh rasanya itu damai sejahtera itu, aduh rasanya gimana ngobrol tuh enak, tenang. Itu pun orang-orangnya nggak bilang, ya sudah, Jit harus di Jakarta ya gini. Enggak. Ibu, bapak, jangan ngambil keputusan. Nanti berjalannya waktu silakan ambil keputusan. Dia bilang gitu. Dia nggak langsung, wis Jit kita gini-gini, enggak. Akhirnya kita pulang. Dari situ saya lihat semangatnya Jit itu istilahnya kebakar lagi. Makanya dia tuh sampai bisa meraih 5 emas 1 perunggu. Itu dari 7 target Kota Malang untuk cabur renang. Dia bisa berkontribusi di 5 emas itu. Sampai begitu tuh dia itu terkapar. Waduh, itu Pak Dokter saya rasanya hati itu. Memang dari catatan waktu melawan Surabaya itu impossible. Nggak mungkin. Saya dari jalannya Jit itu sudah tunduk, nggak ada semangat yang ingin mengalahkan itu nggak ada. Kenapa anakku ini? Ternyata dia sudah berpikir bahwa teman-temannya kan ada 4 anak. Kalau Surabaya itu sudah pasti 1 menit 2 detik itu rata, 1 menit 2 detik rata. Sedangkan Jit sendiri ini 1 menit, tapi temennya 1:05, 1:06. Secara catatan waktu nggak bisa. Tapi Jit bilang, saya bilang, Jit kasih semangat temenmu. Kamu itu sudah terakhir, ini event terakhirmu di Jawa Timur, ayo kasih support. Akhirnya dia, ayo kita bisa. Saya itu juga kaget, temennya tuh mainnya tuh luar biasa. Lah Jit itu ya tinggal 2 meter lah, dia ketinggal 2 meter. Dan orang terakhir pasti dia menaruh perenang tercepat. Surabaya juga perenang tercepat. Dengan segala kemampuannya Jit itu mengejar, itu sampai hati saya, ya Tuhan bisa nggak? Lu akhirnya bisa, itu
bedanya 30 second, nggak sampai 1 detik. Jadi tek gitu. Rasanya gitu ya, itu jet itu sampai apa ya? Keluar effortnya dia, catatan terbaiknya 1:01, 1 menit dia itu jalan 59. Itu namanya Faskin, harga jutaan itu sobek sampean. Aku sampai ya ampun, langsung berhenti. Lu kenapa? Saya itu dari atas tribun tuh lari, itu harus muter saudara, dari keluar muter di stadion baru ketemu anak saya, diangkat, dibopong, saya pakai apa itu yang medis itu sampai masuk. Gak apa-apa nak, sudah, ini sudah selesai, ini sudah selesai. Dia bilang sakit pak, siniku sakit. Udah situ ya ampun, sudah nak, sudah selesai ya, bilang gitu. Wis perjuanganmu sudah luar biasa. Dan di situ lama-lama ternyata memang ada kram di perut sehingga nafasnya itu sesek. Ya sudah kelar semuanya. Tinggal 1 pertandingan. Cid, kalau kamu merasa nggak mampu ya sudah. Bayangan saudara, Cid ini tidak pernah turun di nomor 5.000. 5 kilo, itu renangnya yang tadi yang terakhir dikalungkan medali itu 1 jam 8 menit, itu renang di bendungan Karangkates itu loh, bendungan Lahore. Jadi ini istri itu lihat bagaimana Sidoarjo itu dia sudah 2 kali pole dulu di Jember sama Sidoarjo, dia peroleh medali emas, dia juara bertahannya. Itu ngelawan Cid yang tidak punya pengalaman renang di laut maupun renang di danau. Dari situ putaran pertama Cid itu kalah. Udah, ini tuh 1 jam saudara. Saya itu menenangkan dia, nangis selama 1 jam, mamanya itu nangis. Ya Tuhan, wis terakhir, saya juga mau nangis, gimana banyak orang. Aduh sudah, bisa kuat. Sepanjang 1 jam itu mamanya nangis. Saya bilang, sudahlah kuat, wis sudah Cid, cukup sekali. Terakhir ini kamu turun di nomor 5.000. Itu panas, 1 jam 5.000. Akhirnya dia finish itu rasanya, ya tulang tuh rasanya lemes. Ya walaupun ya hiburannya itu kan hadiah kan saudara, hadiah gitu. Rasanya dalam hati itu, ini saya baru merasakan hadiah itu nomor sekian. Tapi perjuangannya itu, dari situ kalau nggak dengan doa saudara-saudara semua yang support, nggak bakal lanjut bisa tembus itu. Kalau di Rotse dia memperoleh medali emas terbanyak bagi Kota Malang. Nggak ada yang 1 atlet pun yang bisa meraih 5 medali emas, itu nggak ada. Saya sampai sudahlah, ini perjuanganmu terakhir untuk Kota Malang. Ya walaupun apapun yang terjadi, kamu tetap harus memandang ke depan. Impianmu untuk sekolah di luar negeri sedikit lagi nak. Di depan ini kamu sudah harus ke Jakarta dan sebagainya. Saya berdoa, gimana ini? Saya cuma gini saudara, saya berdoa, Tuhan, anakku ini masih kelas 2 SMP. Saya ini nggak buang dia. Ya memang untuk kesehariannya, untuk semuanya memang besar bagi Cid ini. Tapi aku nggak buang dia Tuhan. Kalau memang Tuhan berkenan, beri aku jalan yang mudah Tuhan. Beri aku jalan yang enak. Kalau enggak, wis kasih on aku seret wis. Nggak tahu ngurus ini ngurus itu, buat seret semuanya. Saya bilang gitu, saya berdoa gitu. Loh tiba-tiba saudara, kan saya sudah sharing beberapa orang tua, kalau kelas 3 SMP itu pindah itu nggak bisa, sulit. Karena kan sudah kelas 3 kan sekolahnya hanya 6 bulan dan sekitar 6 bulan. Tapi saya tuh dikasih kemudahan ke Kalam Kudus. Saya bilang, Miss ini gini. Oh iya, gini. Cuman minta surat, ternyata aturan yang terbaru, Cid ini harus diterima dulu di Jakarta, mengeluarkan surat diterima, baru Kalam Kudus boleh melepas. Cuman 1 hari saudara prosesnya, nggak sampai cuma 1 jam ya. 1 jam surat itu sudah keluar. Saya sampai ya ampun, sampai gitu. Cepet banget gitu urusan, terus ke Diknas dan sebagainya. Itu cuman hitungan jam. Enggak sampai hari. Ya saya cuman ya hati lega. Ya Tuhan, kalau ini memang jalanmu, ya sudahlah. Kita antar ke Jakarta. Ternyata saya sampai, namanya kan Wisnu Wardana. Pak Wisnu, gini, kita ngobrol sampai malam. Enggak tahu harusnya pisah dengan anak perempuan itu kita nuangis ya. Saya gini lihat video itu sampai, aduh gak bisa ditahan nangisnya.
Tapi kemarin rasa damai itu gimana kita berdua itu nggak ada tangis. Suweneng gitu loh. Ya sudahlah. Wis anjani memang ya Tuhan, ini jalannya Tuhan. Untuk bagaimana Jet itu dipakai Tuhan luar biasa. Makanya kenapa sampai kita kasih nama Jet itu kan nggak ada hubungannya Patrice Eugenia Fauzi. Jet itu semua sampai orang-orang renang itu Jet ini diambil dari mana? Itu kan memang kepunyaannya Tuhan. Ya sudah Jet, nanti yang kamu sudah menjadi anak kepunyaannya Tuhan, kamu pasti dijagai Tuhan. Ingat, kamu jangan meninggalkan Tuhan. Seperti kata siapa kemarin, Pak Pendeta siapa Pak yang terakhir sini, Koyul? Yang menyarankan ke GSKI mana kemarin itu? Pak Timotius Tandiang. Oh, di mana? Di mana kemarin? Bukan kebun jeruk. Disuruh ibadah di mana? Iya, di Mall Arta Gading, betul. Di situ Jet itu nggak pernah loh saudara masuk gereja, maksudnya ya mah aku mau mah di sini, itu nggak pernah. Anaknya tuh berdarah dingin, jadi anaknya ya gitu flat gitu. Tapi di situ mungkin tersentuh atau ya saya percaya itu Tuhan yang lawat. Lihat Pak Eras kebetulan waktu itu ibadah, kita ibadah Pak Eras diem, mungkin dia ngeliat kayak gitu. Sampai akhirnya foto sama anaknya Pak Eras tuh Pak Steven ngobrol, ya mah aku mau di sini. Terus dia barcode untuk dia jadi jemaat itu rasanya hati saya, ya ampun, ya Tuhan. Memang kalau memang jalanmu ya sudah. Cuman saya bilang, saya berdoa sama Tuhan, biarlah. Ini tadi saya duduk situ, biar nanti Jet balik di sini membawa merah putih, duduk di sini untuk kesaksian demi kemuliaan nama Tuhan. Itu. Makasih. Ya puji Tuhan, saya cuman pesen kasih Tuhan, cintai Tuhan. Kesulitan itu pasti banyak ya. Orang mencintai itu perjuangannya banyak ya, banyak kesulitannya. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan tadi. Nanti keluarga ini akan bersyukur lewat menjamu Bapak Ibu yang ada di sini semua. Ya, kita akan berdoa. Pengumuman seperti biasa ya, tidak ada perubahan, cuman doa ibadah keluarga mungkin ke depan akan kita samakan saja harinya dengan hari Rabu ya, jadi tidak hari Kamis lagi, karena yang terpotong kan hari Rabu, jadi supaya tetap Rabu aja ya. Ada lagi yang saya lupa? Oh ya, Kamis ini ada ibadah keluarga di rumahnya Tante Lis di daerah Dieng. Belakangnya Unmer ya. Nanti alamat biar bisa di-share oleh Pak Kris. Itu aja. Kalau Bapak Ibu menginginkan ibadah keluarga, ngomong sama Pak Kris ya biar diatur. Itu aja. Terima kasih keluarga juga sudah ikut memberi konsumsi kepada seluruh jemaat sore. Tetap setia, tetap cari Tuhan. Saya tahu pergumulan mereka. Biarlah kalau cintai Tuhan pasti ada jalannya ya. Gak usah khawatir. Jangan berharap kepada seseorang. Terus berharap kepada Tuhan walaupun itu orang itu menjamin orang ini. Jangan. Andalkan Tuhan saja. Saya kira itu saja, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan naikkan Buatku Tinggal di Dalam. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu, Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu, Bapa. Ku dekat erat Engkau, ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi
haus hatiku. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tenang di hadiratmu, ya Bapa. Haus hatiku, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Ini pernyataan kami Tuhan. Yang aku perlu hanya dirimu Tuhan, hanya pribadimu satu-satunya. Kami tidak boleh menduakan siapapun, hanya Engkau yang kami perlukan di dalam hidup kami. Yang kami ikat di muka bumi ini sampai ke dalam kekekalan. Kami akan mengikat kasih dengan Engkau sejak kami di muka bumi ini. Itu sebabnya Tuhan, kami akan membayar harga yang sudah Engkau tetapkan. Kami akan bayar, akan kami lunasi semua itu di dalam keseharian hidup kami dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa buat keluarga Bapak Andi, Marta, Jed, dan Jaden. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Biarlah keluarga ini tetap menaruh pengharapan hanya kepada Engkau saja. Sebagai satu-satunya pribadi yang bisa menemani di dalam keadaan apapun. Demikian juga Jed yang ada di Jakarta, segalanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Malaikat-Mu menyertai, mendampingi di dalam kesehariannya. Biarlah Engkau tetap tuntun anak ini untuk tetap berpaut kepada Engkau. Tanamkan benih-benih cinta itu di dalam hatinya Tuhan. Tumbuhkan terus untuk mereka terus berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Banyak kesulitan yang akan dihadapi, tapi kami sudah mempercayakan dan menyerahkan kepada Tuhan. Demikian jemaat yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka yang di dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit. Biarlah mereka hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi,
mereka yang mengalami kesulitan hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, suami istri, antar saudara, bahkan antar komunitas. Biarlah mereka Engkau ikat terus Tuhan dengan kasih yang dari Tuhan, sehingga mereka memancarkan kasih-Mu, sehingga mereka benar-benar miniatur pilot project dari langit baru dan bumi yang baru. Mereka boleh mengalami itu sejak ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga anak-anak yang masih bersekolah, berkuliah. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Mereka tetap bertanggung jawab di dalam studinya untuk terus diabdikan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami juga akan menikmati berkat jasmani yang sudah disediakan oleh keluarga. Kau memberkati keluarga ini. Kau memakai keluarga ini menjadi saksi-Mu, menjadi alat-alat yang dipakai oleh Engkau untuk memberitakan kebenaran. Kami akan terus mencari kebenaran Tuhan dan kebenaran di dalam kelakuan kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita di langit baru dan bumi yang baru. Dan biarlah kita tetap menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dunia dan menjadi garam dunia yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepada